Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Etika Umaya Adistia Wiranti, mahasiswa semester 3 Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta, sedang melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Etika Umaya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Hilmi selaku PKIMM Universitas Islam Indonesia berkaitan tentang kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Oke, Mbak, boleh silahkan. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, sebelumnya untuk tugas apa atau pengen tanya-tanya aja atau gimana, Mbak? Dalam rangka apa gitu? Dalam rangka menanyakan untuk memenuhi tugas dari dosen tentang keagamaan. Gitu. Saya ingin menanyai tentang Muhammadiyahan lebih tepatnya. Oke, ya. Untuk sebelumnya biar kita kenal dulu ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi, biasa sama teman-teman itu dipanggil Hilmi. Tempat tanggal lahir saya Banyumas 25 Februari 2000. Kemudian tempat tinggal saya di Purwokerto karena ini di Jogja kebetulan. Jadi tempat tinggal saya di Jogja itu lebih tepatnya di Kaliurang. Latar belakang saya mengenai pendidikan, saya sekolah dasar di SD negeri, bukan di Muhammadiyah. Kemudian SMP saya melanjutkan studi di SMP yang berlatar belakang Muhammadiyah, yaitu SMP Muhammadiyah Cilongok. Kemudian di SMA MBS Zamzam Muhammadiyah Cilongok juga. Untuk program studi lanjut, saya kuliah di Universitas Islam Indonesia mengambil program studi pendidikan agama Islam. Kemudian saya di Universitas Islam Indonesia mengambil atau mengikuti organisasi IMM yang tentunya Mbak Maya sudah tahu. Nah, sendiri saya menjabat atau diamanahkan sebagai pengurus bidang perkaderan gitu. Bahkan kalau mau ada yang ditanya tentang kemuhammadiyahan, ya yang jawab ya yang saya tahu aja. Di sini saya ingin bertanya, alasan Mas Hilmi mengapa bisa aktif di Muhammadiyah? Oh gitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya itu mudah ya dijawab ya. Sulit, maksudnya sulit dijawab. Kalau sedikit cerita ya, saya itu lahir di keluarga yang latar belakangnya itu bukan Muhammadiyah, tapi keluarga yang latar belakangnya itu dari orang lain gitu ya, yang nggak perlu saya sebutkan. Cuma orang tua saya itu ikut Muhammadiyah gitu. Jadi secara nggak langsung ya saya Muhammadiyah dari kecil, tapi keluarga besar saya bukan kayak gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan, jadi dari SD itu saya nggak di sekolah Muhammadiyah, maksudnya di negeri. Kemudian di SMP sampai SMA itu di Muhammadiyah, dan yang terakhir itu di kuliah itu saya nggak di Muhammadiyah. Jadi di kuliah yang notabene itu umum. Alasan saya aktif di Muhammadiyah sendiri itu sebenarnya simpel ya. Karena dari kecil itu saya lihat administratif Muhammadiyah itu terstruktur gitu. Apalagi sampai besar saat ini kan saya lebih memahami tentunya kan. Jadi mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus hitoh perjuangan, dan keyakinan sampai cita-cita Muhammadiyah itu jelas gitu. Nah, itu yang membuat organisasi Muhammadiyah itu maju gitu. Kan Mbak Maya tahu, apalagi di universitas yang notabene itu Muhammadiyah kan. Banyak misal amal usaha Muhammadiyah yang mana aktif atau berkembang pesat di Indonesia, mulai dari pendidikan, terus sosial, dan juga kesehatan.
ya kalau mulai dari pendidikan ya dari sekolah SD sampai universitas kan banyak sekolah-sekolah yang notabene Muhammadiyah itu tersebar di seluruh Indonesia gitu. Terus dari bidang kesehatan tentunya tadi banyak juga rumah sakit atau PKU Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia juga. Terus yang terakhir tadi saya bilang apa? Bidang sosial ya. Ya. Ya bidang sosial itu ya seperti misal kayak panti asuhan, rumah duafa, itu juga banyak yang punya amal usaha Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Terus kemudian alasan saya aktif di Muhammadiyah itu karena ini. Jadi di Muhammadiyah itu perbedaan pendapat itu dimaklumi. Maksudnya dimaklumi itu ya tidak membuat masyarakat atau warga Muhammadiyah itu terpencar atau gimana ya ngomongnya ya. Jadi ukhuwah antar anggota Muhammadiyah itu, antar warga Muhammadiyah itu tetap satu walaupun kita saling berbeda pendapat gitu. Tapi ya itu namanya berbeda pendapat kan emang hak semua orang kan. Jadi kita saling menghormati. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat sih ya. Terus apalagi Mbak yang mau ditanya? Saya ingin bertanya pengalaman Anda mengenai suka dan duka di Muhammadiyah. Suka dan duka ya. Kalau kebanyakan sih suka ya Mbak. Soalnya emang dari kecil saya di Muhammadiyah kan, dari SMP. Jadi kalau sukanya saya di Muhammadiyah itu, kalau misalnya kita ada kegiatan lah ya, itu sudah teradministrasi, maksudnya sudah diurus gitu loh, sudah terstruktur juga. Jadi kita kayak nggak usah, bukan menyepelekan juga ya. Jadi sudah diatur gitu loh. Jadi sukanya di situ. Terus juga badan amal usaha Muhammadiyah kan banyak. Jadi kalau kita misal nggak punya pekerjaan, bukan berarti kita kayak ya udahlah ada Muhammadiyah, jadi kita ikut Muhammadiyah aja. Yang penting kita bisa hidup, kasarnya kayak gitu. Itu enggak. Jadi kayak di amal usaha Muhammadiyah itu kita bisa ya berpartisipasi di situ juga, mengembangkan amal usahanya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada dari kita lah atau dari masyarakat itu yang nggak punya pekerjaan gitu, kalau ya kayak gitu kasarnya ya, nah itu bisa ikut di amal usaha Muhammadiyah gitu. Terus dukanya itu, kalau saya duka sekarang itu ya, karena saya di universitas yang notabene itu bukan Muhammadiyah juga kan, nah saya ikut organisasi IMM itu juga di UII nggak bebas gitu, jadi dibatasi. Jadi organisasi IMM yang di UII ini yang sedang saya jalani ini sebenarnya organisasi yang notabene itu eksternal. Jadi IMM UII itu belum terdaftar di organisasi atau di lembaga di Universitas Islam Indonesia gitu. Jadi masih ngikut kayak kampus lain. Nah kita IMM UI itu ngikutnya di PC IMM Sleman kayak gitu Mbak. Ada yang kurang jelas atau gimana? Silakan ditanya. Sudah cukup. Ini pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, pesan untuk mahasiswa atau perguruan tinggi Muhammadiyah, apakah ada pesan Mas dari Mas ini? Pesan ya. Mungkin kalau pesan dari saya untuk Mbak yang kuliahnya di Universitas yang Muhammadiyah itu, pesan saya ya tetap jalankan apa yang sudah Mbak tekuni di Muhammadiyah tentunya. Maksudnya jangan merasa kayak minder, oh saya Muhammadiyah, nanti saya di luar maksudnya nggak berakhlak Muhammadiyah, itu jangan. Maksudnya ya tetap berakhlak, berkarakter yang sudah diajarkan gitu, diajarkan Rasulullah tentunya ya. Terus kalau tentang pesan ya, saya ingat kata-kata terakhir dari Kiai Ahmad Dahlan yang mana dia itu sebelum meninggal sempat berpesan kepada keluarga dan juga kepada semuanya. Jadi hiduplah Muhammadiyah dan janganlah hidup pada Muhammadiyah gitu. Maksudnya jangan hidup pada Muhammadiyah itu kayak kita jangan bekerja itu di Muhammadiyah. Jadi maksudnya apa yang udah
disediakan di Muhammadiyah itu jangan itu untuk kehidupan kita gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi amal usaha yang di Muhammadiyah itu jangan menjadi itu kita hidup gitu loh. Jadi kayak kita punya usaha lain, misal kita yang teman-teman yang berprofesi sebagai dokter gitu ya. Nah, itu ya tetap berprofesi sebagai dokter tapi nanti tetap terjun di Muhammadiyah gitu. Jadi saling berkontribusi kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Muhammadiyah itu jangan karena kita pengen ambil untungnya saja, tapi harus didasari dengan rasa ikhlas kayak gitu. Itu sih yang saya pahami dan saya pahami tentang pesan-pesan beliau. Mungkin ada yang mau ditanyain lebih lanjut atau bagaimana, silakan. Sudah cukup, Mas. Terima kasih ya, Mas, atas partisipasinya dalam wawancara saya. Oke. Cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.